Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Widya Putri dari kelas 11 IPS 1 ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai dengan 1945. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Organisasi-organisasi yang muncul pada Pergerakan Nasional Indonesia ialah seperti pertama, Budi Utomo. Berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohosodo yang melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain untuk membagikan ilmu, beliau juga membagikan dana pendidikan untuk orang yang kurang mampu. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, yang juga selalu dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Sarekat Islam. Berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketahui oleh HOS Djokoraminoto. Setelah berubah nama, jumlah anggota SI pun terus meningkat karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini selama memeluk agama Islam. 3. Indische Party. Organisasi ini berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi ini antara lain adalah Louis Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangkukusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan Tiga Serangkai tersebut membangun Indische Party untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putera, yang mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan Suwardi Suryaningrat. 4. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, Sultan Kasahyangan dan Noto Suroto mendirikan organisasi dengan nama Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri bangsa dari negara mereka. Beberapa tokoh ternama pun ikut bergabung dalam organisasi ini, seperti Muhammad Hatta, Cipto Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta pada pemerintah Belanda. 5. Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV. Snevely bersama rekan-rekan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda di Surabaya mendirikan ISDV pada 9 Mei 1914. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis India pada 23 Mei 1920. Organisasi ini kemudian diubah kembali menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920.
PKI diketuai oleh Semaun Darsono sebagai wakil bersama sebagai sekretaris juga tokoh seperti Alimin Prawirodirjo dan Muso. Tanggal 13 November 1926 PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian kalah oleh pemerintahan kolonial Belanda. 6. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1925, Soekarno menciptakan perkumpulan yang bernama Algemene Studi Club. Melalui perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru dengan nama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Selain Presiden pertama Indonesia, ada pun tokoh ternama lain yang ikut tergabung dalam organisasi pergerakan nasional ini, seperti Cipto Mangkukusumo, Awari, Sartono, Ishak Sunario, Budiarto, dan Samsi. Organisasi pergerakan ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Anggota PNI semakin bertambah semenjak Kongres tahun 1928 di Surabaya, sehingga pemerintah kolonial pun khawatir. Hingga pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot, Mangkorebjo, Mas Koen, dan Soeverdi-Dinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam prosesnya, Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. 7. Muhammadiyah. Lahirnya organisasi ini didasarkan pada saran dari murid-murid Ahmad Dahlan dan beberapa anggota Budi Utomo untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan permanen. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah dibentuk tepat setelah Ahmad Dahlan tiba dari Mekah. Pada awalnya, Ahmad Dahlan membentuk Muhammadiyah dengan niat untuk memerangi praktik mistis dan juga kemiskinan masyarakat pribumi yang terjadi akibat penjajahan Belanda. 8. Taman Siswa. Organisasi pergerakan ini berikutnya adalah Taman Siswa. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan perwujudan gagasan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya di Paguyuban Suloso Kliwon. Dalam prosesnya, Taman Siswa mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia dan juga kemerdekaan untuk diri sendiri. Mereka juga diajarkan untuk tidak bergantung kepada orang lain dan berpegang teguh terhadap prinsip yang dipegang. Konsep-konsep ini sejalan dengan situasi Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh penjajahan Belanda. 9. Nahdlatul Ulama. Dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman sebelum kemerdekaan. Selanjutnya ialah periode radikal 1920-1930. Memasuki tahun 1920 menandai mulainya masa radikal pergerakan nasional. Disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada periode ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Para pejuang menggunakan asas non-kooperatif atau tidak bekerja sama. Beberapa contoh organisasi pergerakan nasional yang lahir pada masa radikal diantaranya ialah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Periode moderat 1930-1942. Pada tahun 1930-an, bangsa Indonesia mengubah taktik perjuangannya yang menandai dimulainya masa moderat pergerakan nasional atau masa kooperatif kerja sama. Pada masa moderat, organisasi-organisasi pergerakan menggunakan strategi mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain: pertama,
Partai Indonesia Raya atau Parindra 1935. Yang kedua, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo 1937 dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI 1939. Oke, baiklah, sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.